Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita akan melanjutkan materi yang lainnya tentang gambar teknik. Untuk materi kali ini tentang etiket atau stacklist. Di gambar teknik sendiri ada ada beberapa aturan yang mengatur tentang gambar teknik. Yang pertama yaitu karena sifat-sifat gambar teknik harus bisa dibaca dengan jelas oleh orang lain yang akan memakainya, maka harus terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku ketika kita akan membuat suatu gambar teknik. Nah, ketentuan tersebut diantaranya yaitu penggunaan ukuran kertas, jenis kertas, batas tepi gambar, dan juga etiket atau kepala gambar, batas tengah, skala referensi, dan juga lain-lainnya. Ketentuan tersebut harus dipenuhi agar nantinya gambar teknik bisa bersifat universal atau bisa dibaca oleh orang lain dan diketahui oleh banyak orang. Adapun jenis kertas yang digunakan di pasaran antara lain sebagai berikut. Ada ukuran A0 dengan panjang 1989 mm dan lebar 841 mm. Lalu untuk mendapatkan jenis ukuran kertas yang lain, kita bisa membagi menjadi dua, misalkan A0 dibagi menjadi A1, dua buah. Lalu A1 dibagi menjadi dua bagian A2, lalu dibagi lagi menjadi ukuran A3 dan A4 dan sebagainya. Seperti itu. Lalu untuk posisi dan ukuran kepala gambar atau etiket yang kita pelajari hari ini, kepala gambar atau etiket harus terdapat pada lembaran kertas gambar untuk menunjukkan isi gambar seperti nomor gambar, judul gambar, nama perusahaan, atau tanda tangan petugas yang bertanggung jawab, keterangan-keterangan gambar, cara proyeksi, dan sebagainya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk di jenis stacklist ini sendiri, ini kurang lebih jenis stacklist B ya. Jadi untuk nanti kita mempunyai dua jenis stacklist, ada stacklist A dan juga stacklist B. Khusus untuk stacklist B ini digunakan untuk yang A3, sedangkan untuk stacklist A yang lebih besar itu untuk kertas ukuran A0 maupun A1 dan A2. Yang ukuran stacklist jenis B itu untuk A3 dan juga A4. Lalu untuk posisi stacklist atau etiket itu harus terletak pada sudut kanan bawah kertas. Contohnya untuk kertas A4 itu berada di kanan bawah. Nah, di sini. Lalu untuk ukuran A3, A2 dan A1 itu juga berada di kanan bawah ya. Untuk A4 posisinya bisa portrait ataupun landscape juga bisa. Sedangkan untuk A3, A2, A1 dan A0 lebih baik jika posisinya landscape supaya ruangnya lebih besar. Lalu untuk etiket sendiri di dalamnya terdapat judul, lalu misalkan ada NIM atau NIK mahasiswa, NIM mahasiswa, lalu jenis kertas yang digunakan, misalkan A0, lalu di sini ada nomor, misalkan tugas nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Lalu juga nanti di sini ada keterangan, misalkan keterangan jurusan S1 Teknik Elektronika PNC misalkan. Lalu ada di sininya ada keterangan lagi jurusan. Lalu di sini ada skala. Skala yang digunakan itu skala berapa? 1:100, 1:1000, 1:1 misalkan atau 1:10 disesuaikan dengan gambar yang akan digunakan. Lalu juga digambar oleh siapa? Misalkan oleh kita sendiri sebagai mahasiswa, lalu nanti akan diperiksa, misalkan supervisornya siapa, dan juga disetujui. Diperiksa ini bisa menggunakan beberapa kali gambar sampai revisi dinyatakan sesuai. Lalu dibubuhkan tanda tangan di bagian disetujui ini. Seperti itu. Kurang lebih isi stacklist ini terdapat hal-hal sebagai berikut yang ada di dalamnya. Lalu untuk batas dan bingkai,
batas bebas yaitu jarak antara tepi kertas gambar dengan bingkai atau garis tepi yang telah dibuat. Batas pembuatan bingkai minimum untuk kertas gambar A0 dan A1 adalah 20. Nah, jarak antar tepi dengan batas untuk stacklistnya itu sendiri adalah 20 mili. Sedangkan untuk kertas A2, A3, dan A4 adalah 10 mili karena menyesuaikan dengan ukuran kertas itu sendiri. Pinggiran yang 20 mili ini nanti digunakan untuk membuat lubang untuk arsip. Jika disimpan lalu dilakukan lubangan untuk penyimpanan di bagian kiri, tidak akan mengganggu gambar yang telah kita gunakan atau kita buat. Adapun ukuran kertas dengan batas tepinya dapat dilihat di tabel berikut ini. Misalkan untuk A3 sendiri dengan panjang 420, lebar 297, maka batas tepi kiri itu 20 dan tepi lainnya menyesuaikan 10. Sehingga didapatkan area yang khusus untuk gambar ini sendiri. Lalu nanti juga kita akan mengukur bagian tengahnya itu supaya simetris. Setidaknya suatu gambar harus memiliki paling sedikit 4 tanda tengah untuk memudahkan kedudukan gambar. Jadi ada bagian atas tengah, kiri kanan, dan juga bawah. Sehingga posisi yang di tengah ini akan simetris dari kiri ke kanan ataupun atas ke bawah. Lalu juga tanda orientasi, jadi kemana arah gambar ini ditentukan oleh penggambar dan keterangannya ini ada pada papan gambar. Contohnya untuk jenis landscape, gambar tanda orientasinya berada di bawah menuju ke atas. Lalu untuk portrait, ini berarti posisinya ada di bawah menuju ke atas. Lalu juga di bagian kanannya ada ke sebelah kanan. Misalkan untuk posisi etiket berada di kanan bawah dengan posisi landscape seperti itu. Lalu juga untuk jenis Y kan posisi etiket ingat ada di bagian kanan bawah ya. Berarti ini untuk posisi portrait. Sedangkan ini untuk posisi landscape. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu skala referensi metrik. Jadi untuk memudahkan pengecilan atau pembesaran gambar yang akan dilakukan, lalu untuk penanganan reproduksi gambar, dianjurkan untuk membuat skala referensi metrik tanpa angka pada semua kertas gambar dengan panjang minimum 100 mili. Contohnya seperti ini. Ya, dan untuk yang lainnya bisa dilihat sebagai berikut. Contohnya ada skala pembesaran, skala penuh, lalu alat-alat gambarnya. Ini menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan gambaran nanti. Nah, yang paling penting posisi etiket dan juga keterangan-keterangan di etiket, keterangan gambar dengan lengkap, dengan siapa di gambarnya, lalu disetujui oleh siapa, lalu keterangan gambar, judul gambar harus dimuat. Ya, cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.